kemudian yang kedua adalah peluang dengan pendekatan ketiga adalah peluang majemuk. Majemuk di sini adalah beberapa kejadian, gitu ya. Nah, kita ulang lagi yang lalu ya. Jadi kalau A adalah suatu kejadian, oke, maka peluang dari A itu paling kecil adalah 0 dan paling besar adalah 1, gitu ya. Nah, peluang dari ruang sampel itu pasti 1. Oke, jadi karena ruang sampel itu menghimpun semua kemungkinan semua kemungkinan yang muncul dari suatu kejadian. Maka peluang ruang sampel adalah 1. Nah, kemudian ada komplement. Ini simbolnya ada bermacam-macam sebenarnya untuk komplement ya. Ada A bar seperti ini gitu, ada komplement itu simbol komplement itu ada beberapa. Nanti kalau Anda membaca buku bermacam-macam. Oke, ada yang menuliskan A aksen, ada yang menuliskan A pangkat C, ada yang menuliskan A bar seperti ini. Itu maknanya sama saja. Nah, dalam probabilitas, peluang A komplement itu akan sama dengan 1 dikurangi peluang dari A. Karena komplement A itu artinya ada di luar A. Kemudian totalnya kan peluang ada 1. Nah, maka peluang A komplement akan sama dengan 1 dikurangi peluang dari A. Nah, ini adalah teori dasar dari probabilitas yang jadi pegangan kita, gitu ya. Nah, oke, secara umum ada 3 cara untuk merumuskan probabilitas. Yang pertama adalah secara intuisi, yang kedua adalah secara teoritis, dan yang ketiga adalah secara empiris, gitu ya. Nah, kita lihat satu-satu. Secara intuisi itu artinya bahwa probabilitas itu didefinisikan oleh seseorang, individu sendiri gitu. Jadi subjektif berdasarkan orang tersebut. Nah, itu namanya adalah probabilitas secara intuisi atau subjektif. Nah, contohnya gini, Anda mengatakan bahwa, "Oh, saya yakin 95% bahwa di mata kuliah teori probabilitas ini akan mendapatkan A." Nah, berarti peluangnya 10,5% atau 0,9. Nah, yang menyatakan itu bukan berdasarkan hasil perhitungan, tapi berdasarkan keyakinan dari seseorang bahwa dia akan mendapatkan nilai A. Nah, probabilitas seperti itu namanya adalah probabilitas secara intuisi atau subjektif. Jadi, keyakinan seseorang, berdasarkan keyakinan seseorang saja. Jadi sangat relatif di situ ya. Nah, contohnya lagi adalah kemenangan dalam suatu pertandingan sepak bola. Itu peluangnya juga sama, tidak bisa dihitung secara teori itu agak susah. Perhitungan tepatnya itu seperti apa, itu susah. Nah, tapi kita bisa mengatakan bahwa dengan pengalaman misalnya atau berdasarkan histori pertandingan, kita bisa mengatakan bahwa Persib itu akan menang sore ini atau Indonesia akan menang sore ini dengan peluang 80%. Ya, saya yakin 80% gitu. Nah, maka 80% atau 0,8 itu adalah peluang yang didapat secara intuisi atau secara subjektif, tidak berdasarkan hasil perhitungan. Nah, itu adalah peluang secara subjektif. Nah, dalam statistika, sesuatu yang sulit untuk diukur seringkali peluangnya memang didekati secara empiris. Secara subjektif seperti ini. Nah, ilmu statistik yang mempelajari masalah-masalah seperti ini, itu namanya adalah statistika bias. Oke? Statistika bias. Oke, itu ya. Nah, yang kedua adalah secara teori atau secara klasik gitu ya. Nah, kalau kita mau menghitung peluang secara klasik, oke, maka biasanya asumsi yang diambil adalah bahwa semua kejadian yang ada di situ atau hasil yang akan muncul itu mempunyai peluang yang sama atau biasa disebut equally likely gitu ya. Nah, secara klasik atau secara teori, peluang dari kejadian E itu sama aja dengan banyaknya E dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Oke, jadi kalau saya mau mencari peluang suatu kejadian, saya harus tahu dulu bahwa anggota dari kejadian itu ada berapa semuanya.
kemudian saya pun harus menghitung ruang sampelnya, gitu. Nah, asumsi equally likely di sini itu menyatakan bahwa setiap anggota yang ada di E itu punya peluang yang sama untuk terjadi. Oke, sebagai contoh, percobaan melempar uang logam satu kali. Kita tahu bahwa ruang sampelnya adalah G sama A, gambar dan angka. Nah, kalau kita mengasumsikan dia itu kejadian yang equally likely, maka peluang munculnya gambar dan peluang munculnya angka itu sama. Nah, karena ada, maka masing-masing punya peluang sebesar setengah, gitu. Ya. Nah, sama juga kalau kita melakukan percobaan melempar 2 uang logam. Nah, maka ruang sampelnya adalah gambar-gambar, gambar angka gambar, dan angka-angka. Nah, pendekatan equally likely itu mengatakan bahwa peluang munculnya gambar-gambar itu sama aja dengan peluang munculnya gambar angka, sama saja dengan munculnya angka gambar, dan sama aja dengan munculnya angka-angka. Nah, karena ada 4, maka masing-masing mempunyai peluang muncul sebesar seperempat, gitu. Ya. Nah, maka ketika kita ingin menghitung peluang berapa paling sedikit muncul satu kali gambar itu, jadi berapa peluang paling sedikit muncul gambar satu kali. Nah, misal itu kita sebut sebagai kejadian E, maka kita tahu E itu adalah gambar-gambar, gambar angka, dan angka gambar. Nah, setelah didaftar seperti ini, maka peluang dari E akan sama dengan peluang gambar-gambar ditambah peluang gambar angka ditambah peluang angka gambar. Maka seperempat tambah seperempat tambah seperempat, yaitu sama dengan 3/4. Atau kita pakai pendekatan teoritis yang ini, bahwa peluang E itu banyaknya E dibagi banyaknya ruang sampel. Oke, kita lihat banyaknya E di sini ada 3, ruang sampelnya ada 4, maka akan sama dengan 3/4. Oke, jadi Anda bebas ya, pakai yang ini boleh, pakai yang ini juga boleh, gitu. Tapi nanti ada beberapa kasus di mana ini mungkin tidak jalan. Oke, berarti ya kita kembali ke teoritisnya, gitu ya. Oke. Nah, ini yang namanya peluang secara teoritis atau klasik ya. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan? Oke, tidak ada. Berarti saya lanjut ya. Contoh lainnya, percobaan melempar 2 datu satu kali. Oke, kita tahu bahwa ruang sampelnya ada 36 ini. Kalau didaftar secara tabel itu seperti ini. Nah, kemudian ditanya, berapa peluang munculnya 2 dadu yang mukanya sama? Jadi antara dadu 1 dan 2 itu sama. Nah, kita lihat dari ruang sampel ada sebanyak 6 ya, kejadian E ini akan muncul, yaitu 11, 22, 33, 45, 66. Asumsi kita equally likely, maka masing-masing yang ada di sini, ini semua yang ada di sini, itu punya kemungkinan yang sama untuk muncul. Berarti peluang 11 itu 1/6, peluang 12 itu 1/6, peluang 13 itu sorry 1/36 ya, 13 1/36 sampai 66 itu juga 1/36. Jadi mereka punya kemungkinan yang sama untuk muncul. Nah, maka kalau kita mau mencari berapa peluang munculnya 2 dadu yang sama, nah karena E-nya anggotanya seperti ini, maka akan sama dengan peluang 11 muncul, ditambah peluang 22 muncul, sampai peluang 66 itu muncul. Masing-masing ada 1/6. Nah, berarti 1/6-nya kali 6, maka Anda akan dapatkan 6/36 atau 1/6. Nah, itu cara pertama. Cara kedua adalah dengan menghitung anggota E ada berapa. Oke, anggota E ada 6, kemudian kita bagi dengan ruang sampelnya adalah 36, maka peluangnya adalah 6/36 atau 1/6. Oke, cara mana yang akan Anda ambil? Terserah, pilih aja salah satu. Yang ini boleh, yang bawah juga boleh. Gitu ya? Oke. Ada pertanyaan? Oke, tidak. Nah, ini yang tadi saya sudah singgung ya, bahwa peluang E komplement itu 1 dikurangi peluang E. Nah, dari sini kalau ini pindah ruas, peluang E itu pindah ruas, nah maka kita akan dapatkan ini ya, bahwa peluang E ditambah peluang E komplement itu akan sama dengan 1, gitu. Nah, contoh penggunaannya.
Oh, dari percobaan melempar 2 dadu 1 kali, berapa peluang munculnya 2 dadu yang berbeda? Artinya dadu 1 dan kedua angkanya berbeda. Oke, kita lihat di sini. Mana dadu yang berbeda? Oh, dadu yang berbeda adalah yang di luar diagonal ini, bukan? Itu adalah mata dadu yang berbeda. Nah, untuk menghitung ini boleh secara langsung atau melalui komplement, ya. Oke, kalau secara langsung berarti kita daftar, ini semua ada 36. Yang sama ada 6, berarti selain itu ada sebanyak 36 dikurangi 6, berarti ada 30. Maka peluangnya akan sama dengan 30 dibagi 36, gitu. Nah, atau kita juga bisa pakai Sibuk. komplement. Oke, berarti E-nya Udah, oke anjing tadi udah bego. oke, E-nya Astagfirullahaladzim, itu tadi aku berarti nyamperin, emang kita bentar ini ngapain? kok debut sekali ya, mana tadi? Oke, loh kenapa ini nggak mau? Sebentar dulu. Oke, saya stop dulu sebentar, ini nggak mau kembali. Ini ya. Oke, ini ya. Nah, jadi soal ini, yang ini itu bisa diselesaikan dalam 2 cara. Yang pertama adalah secara langsung dan yang kedua adalah memakai komplement. Oke, kalau memakai komplement, maka apa yang saya harus definisikan? Itu kebalikan dari yang ditanya. Berarti E adalah kejadian munculnya 2 dadu yang sama. Oke, tadi kita sudah hitung bahwa peluangnya ada 1/6. Nah, maka yang ditanya di sini adalah selain E atau peluang E komplement. Ini pakai aksen, tadi pakai garis sama aja ya. Nah, pakai rumus peluang E komplement itu 1 dibagi peluang E. Nah, E sendiri adalah 1/6, berarti akan sama dengan 1 dikurangi 1/6 atau 5/6. Nah, itu kalau pakai komplement. Cara lain adalah secara langsung, jadi kita definisikan E adalah kejadian di mana 2 mata dadu itu mukanya berbeda. Nah, berarti ada 30 ya, karena ini yang sama itu ada 6, ada 30. Jadi banyaknya E ada 30, banyaknya S ada 36, maka peluangnya akan sama dengan 30 dibagi 36. Nah, sama aja, hasilnya adalah 5/6. Jadi Anda boleh memakai cara langsung seperti ini atau dengan cara mendefinisikan komplement seperti ini. Ya. Nah, ini hasilnya sama saja, gitu ya. Oke. Ya, kalau ada yang perlu ditanya langsung saja, Anda boleh, memotong pembicaraan saya kalau Anda mau bertanya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, yang lainnya. Oke, ini pakai pendekatan, kombinasi dan permutasi. Misal terdapat 10 orang, 6 kimiawan dan 4 fisikawan. Akan dipilih 1 orang secara acak. Berapa peluang terpilihnya 1 fisikawan? Oke, kita definisikan dulu kejadian F sebagai kejadian terpilihnya 1 fisikawan. Oke, berarti banyaknya F ada berapa? Oke, fisikawan ada 4. Maka banyaknya F akan sama dengan dari 4 diambil 1, berarti kombinasi 4, 1. Ruang sampelnya adalah kejadian mengambil 1 orang tanpa syarat apa-apa. Maka ruang sampelnya adalah dari kombinasi 10, dari 10 diambil 1 atau kombinasi 10,1. Oke, yang atas 4, yang bawah 10, maka peluangnya 4/10 atau 2/5. Nah, peluang juga bisa Anda nyatakan sebagai persentase. Jadi 0,4 ini kita konversi ke persen, tinggal dikalikan 100, maka peluangnya ada sebanyak 40% gitu ya. Nah, ini contoh yang lainnya. Nah, contoh yang lainnya adalah kalau dari 10 orang ini saya ingin mendapatkan 3 fisikawan. Maka berapa peluang terpilihnya 3 fisikawan tersebut? Nah, maka sekarang banyaknya F ya, F itu sebagai kejadian terpilihnya 3 fisikawan berubah. Oke, berarti artinya apa? Dari 4 mau dipilih 3, berarti kombinasi 4,3. Sedangkan ruang sampelnya tetap adalah dari 10 diambil 3. Oke, yang atas adalah 4, yang bawah mau diure sama dengan 120. Maka peluangnya adalah 4/120 atau 1/1000.
30, gitu ya. Nah, yang lainnya misalnya dari 10 orang itu, ada 6 kimiawan dan 4 fisikawan, tapi saya ingin memilih 3 orang, syaratnya 2 fisikawan dan 1 kimiawan. Nah, karena ada 2, maka banyaknya ini ya kita kalikan. Jadi kalau F adalah terpilihnya 2 fisikawan, kemudian, apa, K adalah terpilihnya K itu terpilihnya 1 kimiawan. Nah, maka untuk memilih 3 orang itu harus bertahap, F dulu baru K. Nah, maka banyaknya untuk menghitung banyaknya ada berapa, kita harus terapkan aturan perkalian. Jadi pertama pilih dulu fisikawan, ada dari 4 dipilih 2. Kemudian yang kedua baru pilih kimiawan. Oh, ternyata dari 6 dipilih 1. Maka banyaknya 2 kimiawan, 1 fisikawan ya kombinasi 42 dikalikan kombinasi 61 dibagi ruang sampelnya, yaitu kombinasi 10/3. Oke, nanti kalau diure Anda akan dapat hasilnya adalah 36 dibagi 120 atau 6/20 atau 30%, 0,3 atau 30%. Gitu ya. Oke, silakan yang mau bertanya. Oke. Tidak ada. Saya lanjutkan. Nah, secara empiris, nah tadi kan teoritis, sekarang empiris. Sebenarnya mirip-mirip saja. Empiris itu biasanya didapat dari data yang berbentuk tabulasi. Nah, maka di situ yang diberikan informasinya adalah berupa frekuensi-frekuensinya. Nah, kalau data yang kita punya berupa frekuensi, maka peluang dari E adalah sama dengan frekuensi E itu ada berapa dibagi dengan totalnya. Nah, ini namanya peluang secara empiris. Ya, jadi data berbentuk frekuensi. Contohnya adalah ini. Oke, dari 65 mahasiswa ini didaftar nilai-nilainya, ternyata yang dapat 5 ada 11, yang dapat 6,5 ada 14, yang dapat 7,4 ada 13 dan seterusnya. Oke, pertanyaannya adalah berapa peluang mendapatkan 8,3? Nah, maka karena data yang dipunyai adalah berupa frekuensi, maka peluang yang untuk menghitung peluangnya kita pakai rumus peluang secara empiris. Apa? Yaitu peluang banyaknya atau frekuensi dari 8,3 dibagi keseluruhan. Nah, frekuensi 8,3 adalah 15, maka akan 15 dibagi 65 atau 3/13 gitu ya, 0,23. Kalau Anda mencari peluang mendapatkan 8,8, berarti kita lihat dulu frekuensi 8,8 ada 7. Nah, 7 itu kita bagi dengan total keseluruhan. Berarti 7/65. Oh, maka akan dapatkan segini, 0,107 gitu ya, sekitar segitu peluangnya. Oke, ini namanya peluang secara empiris. Jadi khusus untuk data yang disajikan dalam bentuk frekuensi. Jadi kita tahu frekuensinya saja. Nah, maka peluangnya banyaknya kejadian itu kita ganti dengan frekuensi gitu. Oke, nah berbicara tentang peluang berarti sebenarnya kejadian-kejadian dan ruang sampel itu kan bisa dinyatakan sebagai suatu himpunan. Gitu ya. Nah, kalau ada 2 kejadian atau lebih, kita ingin cari peluangnya, maka kejadian itu disebut kejadian majemuk. Jadi, kejadian yang terdiri dari dua kejadian atau lebih. Nah, kita sudah membahas kemarin konsep peluang, konsep himpunan ya, bahwa A union B itu akan sama dengan banyaknya A ditambah banyaknya B dikurangi banyaknya A iris B, itu kan. Nah, jadi kemarin kita sudah berbicara seperti ini. A union B itu akan sama dengan banyaknya A ditambah banyaknya A union B, banyaknya B dikurangi banyaknya A iris B. Nah, maka peluang A union B akan sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A iris B. Jadi mengikuti. Nah, kalau A iris B kosong, ini bukan 0 tapi kosong gitu ya, maka peluangnya 0. Maka kalau kejadiannya seperti ini, A union B adalah peluang A ditambah peluang B. Itu kalau irisannya tidak ada. Gitu ya.
Oke, ya. Kalau kita, menghitung peluang, percobaan yang sering dipakai adalah percobaan memakai kartu bridge. Oke, ya. Jadi berbicara tentang kartu bridge, ada 4 jenis di situ ya. Jadi yang pertama ada scope, kemudian ada scope itu diamond, sorry scope itu, apa sih nyebutnya? Scope kan? Anda nyebutnya scope kan ya? Spread, itu. Kemudian ada hati, ada diamond, ini diamond, wajik biasanya saya nyebutnya. Kemudian ada keriting, bahasa Inggrisnya clover atau club gitu ya. Nah, masing-masing ada 13. Jadi kalau berbicara kartu bridge, jokernya tidak diikutkan. Karena sebenarnya kalau dalam satu kardus kartu bridge itu kan ada 54, 2 itu ada joker. Tapi kalau dalam kombinatorik, dalam peluang, joker itu tidak dilibatkan gitu ya. Jadi joker kita buang. Jadi cuma ada 52 lembar, masing-masing jenis ada 13 kartu. Yaitu dari as, 2, 3, sampai 10, kemudian ada jack, yaitu jack, ada queen, ada king gitu ya. Nah, oke. Ini adalah kartu bridge seperti ini. Oke, sekarang kita lihat masalahnya. Oke, dari setumpuk kartu bridge mau diambil satu kartu secara acak. Berapa peluang terpilihnya as? Itu adalah suatu kejadian A. Kemudian, jadi A adalah kejadian terpilihnya as. B adalah kejadian terpilihnya wajib. Hitunglah peluang terjadinya A atau B gitu. Oke, A berarti A union B. Oke, peluang A union B berarti kita pakai rumus tadi peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A iris B. Oke. Saya di bodong merah. Oke, sebentar ini. Mazda sama Lexus. Bisa. Amelia. Siapa ini yang bocor? Bentar ya, saya mute dulu. Oke, ini ya. Peluang A itu apa? Berarti terpilihnya as. As itu ada berapa? As itu ada 4. Berarti peluang A ada 4/52. Kemudian peluang B. B itu wajik. Wajik itu ada 13. Nah, wajik itu apa? Diamond tadi ya. Oke, berarti peluangnya 13 dibagi 52. Nah, irisannya, coba lihat. Berarti apa irisan A dan B? Adakah as yang berbentuk wajik? Nah, itu berarti irisannya. As yang berbentuk wajik ada, yaitu 1. Nah, maka peluang A iris B adalah 1/52. Maka peluang A union B adalah peluang A ditambah peluang B, dikurangi peluang irisannya. Jadi 4/52 ditambah 13/52 dikurangi 1/52. Ya, jadi seluruhnya ada 16/52. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Silahkan. Oke, nggak ada. Nah, misalkan lagi, peluang seorang mahasiswa lulus 2 mata kuliah, kalkulus itu 2/3, bahasa Inggris itu 4/9. Oke, bila peluang lulus sekurang-kurangnya satu mata kuliah adalah 4/5, berapa peluang keduanya lulus? Oke, keduanya lulus, berarti yang ditanya adalah A iris B. Oke, anggaplah K itu peluang K itu kalkulus lulus, B itu kejadian bahasa Inggris lulus. Maka peluang K sudah diketahui 2/3, peluang B 4/9. Nah, peluang sekurang-kurangnya 1 artinya K union B, peluangnya 4/5. Yang ditanya adalah P iris B, peluangnya berapa? Maka kita pakai rumus ini. Peluang K union B itu peluang K ditambah peluang B dikurangi peluang K iris B. Maka tinggal dimasukkan aja. Yang ditanyakan ini pindah ruas saja gitu. Maka akan sama dengan kalau ini pindah ruas, peluang K ditambah peluang B dikurangi peluang K union B. Maka 2/3 ditambah 4/9 dikurangi 4/5. Jadi akan sama dengan 14/45. Nah, kalau ada 3 kejadian, maka peluang gabungannya, lihat ya, Anda harusnya sudah cukup familiar dengan rumus ini. Peluang masing-masing ditambahkan, kemudian dikurangi peluang irisan dua-dua. Oke, ini ditambah, bukan dikurangi ya, ini salah. Harusnya ditambah. Ditambah peluang irisan tiga-tiganya. Itu adalah
rumus peluang gabungan dari 3 kejadian. Oke, ini sudah dibahas kemarin, ya. Nah, jadi sekarang tinggal diaplikasikan ke perhitungan peluang. Oke, nah berarti terakhir kita akan latihan soal. Oke, ya kita mulai dari soal nomor satu. Oke, soal nomor satu itu seperti ini. Ini di slide Anda nggak ada, saya tambahkan soalnya ya. Satu kantong permen berisi 6 rasa jeruk, 4 rasa kopi, dan 3 rasa coklat. Bila seseorang mengambil satu permen secara acak, berapa peluang terambilnya satu rasa jeruk? Oke, berarti kita misalkan dulu. Oke, A misalnya gitu adalah kejadian terpilihnya satu permen rasa. Oke. Nah, maka peluang A yang ditanyakan beruang A. Yang ditanya adalah berapa peluang A? Itu pertanyaannya. Maka peluang A tadi rumusnya adalah berapa? NA dibagi NS. Banyaknya A dibagi banyaknya S. Oke, kita lihat jeruk itu ada 6. Oke, kejadian A adalah terpilihnya satu permen rasa jeruk. Oke, berarti berapa banyaknya A? Oke, berapa banyaknya A? Ya, ini dari 6 diambil satu, berarti kombinasi 6,1. Sedangkan ruang sampelnya, berarti kejadian mengambil satu permen tanpa syarat apa-apa. Oke, berapa ruang sampel dari S? Coba saya tunjuk ya. Zahara, berapa ruang sampel dari S? Zahra dah, Zahra. Iya, Halo, Bu. berapa ruang Zahara sampelnya? atau Azahra, Bu? Hah? Zahara atau Azahra? Oh, Azahra, oh Zahara. Oh iya, Ya ada, boleh Bu. Azahra. Berapa Azahra? Eh, Ruang sampelnya apa? Berarti kejadian terpilihnya satu permen tanpa syarat apa-apa. Oke, berapa ruang sampelnya? 6 bukan, Bu? Enggak, ruang sampel, banyaknya ruang sampel. 6 itu rasa jeruk. Oh, Ruang 13. sampel 13. Oke. Ya, sama aja dengan dari 13 diambil satu ya, 13. Oke, jadi yang atas 6, yang bawah 13. Oke, jadi peluangnya adalah 6/13. Oke. Ya, makasih Zahra. Azahra, bukan Zahra. Nah, sekarang yang B. Lihat, ada atau. Atau itu gini ya, untuk kejadian majemuk, atau itu identik dengan union, dan itu identik dengan irisan. Itu untuk kejadian majemuk. Nah, di sini ada 2 kejadian. Jadi kita misalkan, A, A kan sudah, B lah ya, kita pakai B. Oke, B itu kejadian terpilihnya satu permen rasa kopi. Oke, sedangkan C adalah kejadian terpilihnya satu permen rasa coklat. Oke, yang ditanya, jadi ada 2 kejadian di sini, berapa peluang satu rasa kopi atau satu coklat? Oke, yang ditanya peluang apa ya? Coba, yang ditanya peluang apa? Irin, ada Irin? Halo Irin, apa yang ditanya? Peluang apa? Hah? Irin ada nggak Irin? Jadi kalau B itu satu permen rasa kopi,
C itu kejadian 1 permen rasa coklat, maka 1 permen rasa kopi atau 1 coklat itu notasinya P apa sih? Ya, Irin? Nah, kok nggak ada Irinnya? Oke, saya tunjuk yang lainnya. Ihsan, ada nggak Ihsan? Oke, nggak ada juga. Pada kemana? Kok pada nggak ada? Ada, Bu. Oh, oke, Ihsan. Yang ditanya apa Ihsan? Peluang apa Ihsan? Apa, Bu? Ini, 1 kopi, 1 atau 1 coklat. Berarti yang ditanya peluang apa? Kopi, Bu. Gimana sih maksudnya? Notasinya apa? Saya bilang. Yang ditanya satu kopi sama coklat. Berarti yang dicari, ini yang A itu kan. Kalau A itu kejadian terpilihnya rasa jeruk, maka yang ditanya oleh A adalah peluang. Yang ditanya oleh bagian A ini adalah peluang A. Nah, sekarang saya punya B. B itu terpilihnya 1 rasa kopi. C itu terpilihnya 1 rasa coklat. Maka yang ditanya oleh bagian B ini peluang apa? Kok nggak ada peluang B plus C? Peluang B union C. Itu yang ditanya. Oke? Kenapa? Karena di sini atau. Nah, kita pakai rumus yang tadi. Apa rumus peluang B union C? Ayo. Apa rumusnya peluang B union C? Siapa yang mau jawab? Apa peluang B union C? Ya, betul. Peluang B ditambah peluang C. Terus? Ya, dikurang peluang B iris C. Oke, peluang B apa rumusnya? Banyaknya B dibagi banyaknya S. Peluang C banyaknya C dibagi banyaknya S. Yang ini banyaknya B iris C dibagi banyaknya S. Gitu ya. Nah, coba kita lihat peluang B. B itu kejadian terpilihnya 1 permen rasa kopi. Oke, berapa banyaknya? Kopi itu berapa kopi? 4. Oke, atau kombinasi 4 kok 1 ya. S-nya tadi ya. Oke, S-nya berapa berarti? 13 atau kombinasi 13 1 sama. Nah, sekarang coklat. Berapa banyaknya coklat? Berarti tadi berapa coklat? Ada berapa? 3. Oke, 3. Jadi dari 3 diambil 1 karena ngambilnya cuma 1. Atau langsung 3 juga nggak apa-apa kalau cuma ngambil 1. Yang ini adalah 13 1. Nah, sekarang irisannya. Apa itu irisannya? Berarti ada nggak 1 permen yang rasa kopi sekaligus rasa coklat? Ada nggak? Enggak ada ya. Nggak ada. Oke, berarti irisannya 0. Gitu ya. Oke, berarti berapa? Ini adalah 4/13 ditambah 3/13. Jadi jawabannya adalah 7/13. Itu peluang terjadinya terpilihnya 1 rasa kopi atau rasa coklat. Gitu. Oke, ada pertanyaan silahkan. Jadi ini sudah kejadian majemuk, ada 2 kejadian gitu ya. Kalau ada 2 kejadian berarti Anda harus tahu yang ditanya itu A union B kah, A iris B kah, kayak gitu kan. Anda harus tahu itu, ya. Karena hubungan antara 2 himpunan, ada notasinya gitu ya. Oke, kalau enggak kita lihat angka yang kedua. Yang kedua, coba. Sebuah dadu dilempar 1 kali, sedemikian sehingga munculnya angka genap 2 kali lebih besar dari munculnya angka ganjil. Peluangnya. Berapa peluang munculnya angka yang lebih kecil dari 4? Oke, berarti kita misalkan dulu. Misalnya gitu. Kejadian munculnya angka lebih kecil dari 4.
Oke, maka yang ditanya apa? Peluang E itu berapa? Itu pertanyaannya. Ya? Oke, ini nggak ada majemuk, kejadiannya tunggal. Karena cuma satu kejadian aja. Nah, tapi perhatikan. Kita punya S, ruang sampel kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita tahu bahwa peluang S itu harus 1. Oke, berapa peluang munculnya angka genap? Itu pertanyaannya. Berapa peluang munculnya angka genap? 3 ya. Enggak lah. Oh, 2. Kita belum tahu. Kita kan hanya tahu gitu. Kemungkinan munculnya angka genap 2 kali lebih besar dari kemungkinan munculnya angka ganjil. Oke, berarti kita misalkan. Misal, karena belum tahu ya, peluang muncul angka genap, angka ganjil dulu. Ganjil itu dengan A. Maka peluang munculnya angka genap berapa? 2A. Oke, kemudian kita punya S-nya seperti ini. Berarti peluang S-nya anggotanya 1 sampai 6 akan sama dengan peluang 1 ditambah peluang 2 ditambah peluang 3 ditambah peluang 4 ditambah peluang 5 ditambah peluang 6. Ini harus sama dengan 1. Kita akan cari A-nya tuh berapa gitu. Nah, maka di sini ini A, ini 2A. Ini A, ini 2A, ini A, ini 2A. Itu harus sama dengan 1. Oke, ini kalau ditambahkan berapa semuanya? Berapa A? 9A. Oke, 9A sama dengan 1. Berarti A-nya berapa? 1/9. 9. Jadi peluang angka ganjil sama dengan peluang ini, peluang 5, itu sama dengan 1/9. Sedangkan peluang angka genap, berapa ini? 4, 6, itu 2 kali lipatnya, berarti 2/9. Jadi ini bukan equally likely lagi gitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah E. Berapa peluang E? Berarti kita daftar dulu E-nya. E-nya apa saja anggotanya ya? E adalah angka yang lebih kecil dari 4. Berarti anggota E apa saja? 1, 2, 3. Oke, yang ditanya adalah peluang E. Berarti apa? Peluang 1 ditambah peluang 2 ditambah peluang 3. Kenapa buat saya pakai rumus yang ini, bukan yang NE dibagi NS? Agak susah pakai NE dibagi NS, karena masing-masing peluangnya saya ketahui dan berbeda-beda. Maka Anda pakai cara yang seperti ini ya. Oke, berarti ini adalah 1/9 ditambah 2/9 ditambah 1/9. Oke, jadi semuanya ada 4/9. Oke, peluangnya adalah seperti ini. Ya? Oke, bisa diikuti? Atau ada yang mau bertanya, silahkan. Oke. Coba sekarang kita lanjutkan ya. Ini kan peluang 1/35 1/9. Peluang 2/46 2/9. Nah, sekarang kita lanjutkan pertanyaannya nomor 3. Pertanyaan nomor 3 itu nyambung dari ini ya. Nah, jadi untuk masalah ini, pertanyaannya adalah berapa kejadian misal A adalah kejadian munculnya angka genap. B adalah kejadian munculnya angka yang habis dibagi 3. Pertanyaannya adalah berapa peluang A atau B? Oke, ini atau. Maka yang ditanya peluang apa? Berarti ini kejadian majemuk. Ada 2 kejadian. Oke, notasinya. Peluang apa? A union B. Karena atau ya. A union B. Oke. A union B. Itu yang ditanya. Kita daftar dulu A-nya. A-nya apa saja A-nya? 246. 246. Oke. B-nya yang bisa dibagi 3. 36. 36. Adakah irisannya?
Ada. 6 kan? Oke, irisannya ada. Maka peluang A iris B, kita pakai rumus apa? Peluang A ditambah peluang B. Jadi ini untuk majemuk dikurangi peluang A iris B. Oke, kita lihat. Peluang A itu 2, 4, 6. Berarti peluang A apa rumusnya? Peluang 2 ditambah peluang 4 ditambah peluang 6. Itu peluang A. Peluang B, berarti peluang 3 ditambah peluang 6. Sedangkan irisannya 6, berarti sama aja dengan peluang 6. Oke, kita masukkan. Ini angka genap. Berarti 2/9 ditambah 2/9 ditambah 2/9. Oke, dari yang tadi yang 2 ya, yang nomor 2. Ini angka ganjil, berarti 1/9 ditambah 1/9. Oke, ini genap, berarti 2/9. Oke, berapa semuanya? Ya, ini peluang 6 2/9 kan? Yang P3 tambah P6. Oh, ini. Oke. Berapa jadinya? 6 ditambah 3, 9 dikurangi 2. 7/9. Oke, jadi peluangnya adalah 7/9. Gitu ya? Hmm. Bisa enggak? Ah, coba tes. Silakan dikerjakan dulu. Dipikirkan sebentar. Coret-coret sebentar. Oke, percobaan mengambil 5 kartu bridge. Berapa peluang mendapatkan 2 as dan 3 C? Oke, lihat. 2 as dan 3 C. Oke, berarti misal A kejadian terpilihnya 2 as. B kejadian terpilihnya 3 C. Oke, pertanyaannya, A iris B ada nggak? Nggak ada kan? Maksudnya, ya 5 kartu itu 2 as dan 3 cek gitu ya. Nah, maka yang ditanya adalah peluang keduanya. Jadi peluang AB itu berapa? A dan B sekaligus. Oke, ini apa? Peluang A kali peluang B. Ya, karena dua-duanya harus terjadi. Kan 5 itu harus 2 dan 3. Oke, dibagi peluang S-nya. Oke, silakan dicari peluang A berapa, peluang B berapa. Nah, jadi ini kenapa nggak pakai irisan, Bu? Ya karena 5 itu 2 harus as, 3 harus cek. Berarti kan 2 tahap. 2 tahap, ngambil 2 as dulu, baru 3 cek. Maka berlaku aturan perkalian. Maka AB adalah peluang A kali peluang B. Ya, jadi ini aturan perkalian. Karena dari 5 ada 2 tahap, 2 as dan 3 cek. Nah, jadi peluang A kali peluang B. Oke, coba. Berapa peluang A? Berarti milih 2 as dulu. Oke, ada berapa cara memilih 2 as? Ayo, ada berapa cara memilih 2 as? Siapa yang mau menjawab? Atau kartu as itu ada berapa semuanya? Kartu as. Ada 4. Saya mau pilih 2. Berarti berapa cara memilihnya? Pakai permutasi atau kombinasi? Ayo.
Dari 4 mau dipilih 2. Oke, pakai permutasi atau kombinasi? Kombinasi. Kombinasi. Jadi kombinasi berapa? 4, 2. Oke. Sekarang yang B. Saya mau milih 3 jack. Oke, ada berapa semuanya kartu jack itu? Ada 4. Mau dipilih 3. Berarti ya berapa ini? 4, 3. Dibagi. Oke, apa itu ruang sampelnya? S-nya apa S-nya? Kejadian memilih berapa kartu? S-nya? Ayo. Ya, namanya S itu nggak pakai syarat gitu ya. Oke, kejadian memilih berapa kartu? 5 kartu ya. S itu 5 kartu. Oke, kan tujuannya kan memilih 5 kartu tanpa syarat apa-apa. Oke, berarti kartunya dicampur semua. Kartunya semuanya kan ada 32. Berarti berapa banyak memilih 5 kartu? Oh, ini salah saya tuh. Saya salah rumusnya. Itu bukan P, ini N ya. Kan udah dibagi S ya. Salah nulis. Ini adalah NA, NB, NS. Oke, ya. Berapa S banyaknya? Kombinasi berapa, koma berapa? Ayo. Hah? Berapa? 525. Oke, betul. 525. Itu adalah kombinasinya. Oke, kita lihat. Ini 525 agak susah dihitungnya. Ya, yang bisa aja. 2 faktorial kali 2 faktorial. Ini 4 faktorial dibagi 3 faktorial kali 1 faktorial. Yang ini banyak, jadi biarkan aja. Ini berjuta-juta, ratusan juta sepertinya. Jadi biarin ya. Ini tuh 4 kali 3 dibagi 2. Ini 6. Yang ini 4 dibagi kombinasi 5, 2, 5. Nah, nggak tahu berapa itu. Jadi 24 per kombinasi 5, 2, 5. Nah, ini harus pakai kalkulator ngitungnya. Karena terlalu banyak ya. Nah, jawabannya ini. Oke, ada pertanyaan silakan untuk yang nomor 4. Oke, semoga paham ya. Kalau nggak bertanya tuh. Oke, silakan dikerjakan. Ini harusnya nomor 5. Kenapa jadi nomor 6? Oke, nomor 5. Iya, betul kan? Berapa soal sih? Saya salah. Ya, 5. Ini 6-nya. Oke, nomor 5 silahkan dicari. Ini gampang, karena sudah diketahui banyak-banyak. Jumlahnya sudah diketahui. Nah, berarti kita punya A itu kejadian orang siswa belajar matematika. B, kejadian seorang siswa belajar sejarah. Nah, betul? Terus matematika dan sejarah ada irisannya. Ada yang belajar matematika sekaligus sejarah. Berarti ini ruang sampelnya, ini himpunan A, ini himpunan B. Kita punya banyaknya A, itu ada 54, banyaknya B ada 69, yang keduanya berarti A iris B itu ada 35. Oke, silakan jawab A, B, C. Oke, dipikirkan dulu. A itu apa, B itu apa, C itu apa. Oke, silakan dikerjakan dulu. Nanti saya tanya ya.
Oke, langsung aja kayaknya ya. Ridwan, halo Ridwan. Itu yang ditanya apa Ridwan? Ridwan ada nggak peluang apa Ridwan yang ditanya? Halo, ada Ridwan nggak? Ini pada dipanggilin pada nggak ada dari tadi ya? Oke, nggak ada. Ya udah. Alvin, ada nggak Alvin? Halo Alvin. Hadir, Bu. Oke, yang ditanya peluang apa ya? Coba matematika atau sejarah? Matematika itu A, sejarah itu B. Berarti yang ditanya peluang apa, Alvin? Tematika ya, Bu. Ini, Hah? yang A. Oke, sebentar. A atau Oke, sorry ada gangguan. Alvin, yang ditanya peluang apa, Alvin? A itu matematika, B itu sejarah. Kalau matematika atau sejarah, berarti yang ditanya peluang apa ini? Notasinya apa? Matematika atau sejarah? Sejarah ya, Bu. Matematika atau sejarah? Dua kan nih? Oh, dua ya. Matematika atau sejarah? Heeh. Apa notasinya? Anda harus bisa menotasikan dulu supaya tahu rumus peluang mana yang dipakai gitu ya. Ini kan ada dua kejadian. Ngambil matematika sama ngambil sejarah. Nah, ini matematika atau sejarah. Maka apa notasinya? Jadi butuh dinotasikan supaya kita tahu rumus mana yang dipakai gitu ya. Oke. Gimana Alvin, masih bingung? Nggak apa-apa kalau masih bingung. Nah, Iya, masih, Bu. ya. Oke, nggak apa-apa ya. Coba siapa ya? Eh Rafifa, ada nggak Rafifa? Hadir, Bu. Oke, apa yang ditanya peluang apa untuk bagian A ini yang ditanya peluang apa ya Rafifa? Peluang A Union B, Bu. Oke, betul. A, sejarah itu B, atau itu union. Nah, makanya yang ditanya adalah peluang A, union B. Nah, kita pakai rumusnya. Jadi, kenapa perlu dinotasikan supaya tahu rumus mana yang dipakai? Ini adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang irisannya. Gitu ya. Oke, ini semuanya sudah diketahui, berarti tinggal dipakai. Coba Rafifa bisa melanjutkan nggak? Peluang A berapa Rafifa? Peluang A itu 54/100. Oke, 54/100. Karena banyaknya S itu ada 100 ya. Oke, betul. 54/100. Peluang B berapa? 69/100. 100. Oke, tinggal dimasukkan aja ya NN-nya ini. Dikurang Dikurangi 35 per per 100. 100. Oke, jadi berapa semuanya? 88/100. Ya, atau 88% ya. Oke, ya terima kasih Rafifa. Hmm. Oke, sekarang yang B. Coba yang ditanya mana? Mungkin kadang kita butuh menggambarkan, karena kita butuh menotasikan. Ini orang yang ngambil matematika. Ini orang yang ngambil sejarah.
Nah, pertanyaannya adalah, dia tidak belajar keduanya. Berarti ada di mana? Di daerah ini yang tidak mengambil matematika enggak, sejarah enggak. Itu di daerah mana? Oke, ya di luar lingkaran AB. Lihat. Jadi kadang-kala butuh, kalau yang A, ini ya, ini matematika, ini C, itu ini. Tuh, gabungan dari keduanya. Yang ini yang ditanya yang luarnya. Berarti yang ditanya apa ini? Peluang A union B komplement. Gitu kan? Nah, apa rumusnya tadi kalau komplement? Oke, ada yang ingat? Peluang A union B komplement berarti apa rumusnya? 1 min dia. Jadi 1 min, betul? A union B. A union B kan sudah dihitung di A, tinggal dipakai. Ya, oke, berarti sama dengan 1 dikurangi 88/100. Berarti akan sama dengan 12/100. Gitu ya. Oke, sekarang yang C. Yang C sama. Gambarkan dulu himpunannya biar kebayang rumusnya apa gitu. Oke, misal C. Lihat ya. Kita gambarkan coba. Ini orang yang belajar matematika. Ini orang yang belajar sejarah. Oke, yang C bilang apa? Belajar sejarah tapi tidak belajar matematika. Yang belajar matematika ada di A, yang belajar sejarah ada di B. Saya ingin yang belajar sejarah tapi tidak belajar matematika. Berarti mana? Ini kan? Tuh. Oke, daerah itu. Berapa peluangnya? Ini tuh daerah B min C. Ini adalah B dikurangi C. Berarti peluang B selain C. Oh, B min A, sorry. Kok B selain A gitu kan. Berarti dikurangi ya simbol himpunannya. B dikurangi A. Itu berapa peluangnya? Nah, ini mah gampang. Ini adalah peluang B dikurangi, jadi B ini dikurangi daerah ini. Ini yang saya tunjuk. Ini daerah apa ini? Ayo, yang Irisan. oh, ini Dan irisan. Berarti peluang B dikurangi peluang A iris B. Jadi seperti satu lingkaran ini adalah B. B min A, berarti saya nggak mau ini. Saya nggak mau ini. Ini adalah A iris B. Oke, maka peluangnya apa? Ya peluang B, satu lingkaran ini kurangi dengan A iris B. Nah, jadi kadang-kala kita perlu mencari rumusnya. Nah, supaya mempermudah, gambarkan saja. Karena sebenarnya kejadian-kejadian itu adalah himpunan. Kejadian itu mewakili, satu kejadian itu mewakili sebuah himpunan. Jadi pasti bisa diilustrasikan gitu. Kalau ada banyak kejadian, mending diilustrasikan bentuk himpunannya supaya tahu hubungannya. Nah, peluang B, itu berapa peluang B ya? Ayo, peluang B. 9. 69/100. Peluang irisannya? 35/100. 35/100. Oke, 35/100. Jadi semuanya berapa? 34/100. 34/100. Nah, seperti itu. Ya? Oke. Ada pertanyaan? Silahkan. Wah, udah mau 4:30 ya. Kalian lagi lihat bola? Enggak, cowok-cowok tuh. Habis ini lihat, Bu. Udah mau mulai kan? Ya udah kita segera akhiri aja. Kalau gitu. Oh, sudah. Oh, sudah. Tinggal satu soal buat PR aja ya. Ini ada password. Oke, password. Ini ceritanya gitu ya. Mana sih? Dia disusun 3 huruf. Jadi 3 huruf. Diikuti oleh 4 angka.
1, 2, 3, 4. Oke, jadi ini harus huruf. Ini angka. Oke? Nah, berapa peluangnya? Oh, ini kehapus ini. Cari peluang. Sebentar, ini kehapus. Kok jadi hilang sih? Oke, cari peluang sandi yang diawali huruf vokal dan diakhiri bilangan genap. Nah, itu yang ditanya. Kemudian, nggak boleh ada yang diulang, karena dia harus berlainan. Gitu. Nah, berarti Anda harus cari berapa banyaknya cara. Oke, ini masalah permutasi atau kombinasi, saya tanya. Kalau membuat password, ABC dengan ACB sama nggak? Beda. Berarti nggak mungkin masalah kombinasi. Berarti ini adalah masalah permutasi. Gitu ya. Bentar, ini kok ribut sekali bolanya ya. Nah, jadi ini kita lihat ya. Oke, A itu adalah kejadian sandi yang berawal vokal berakhir huruf genap. Huruf genap. Angka genap. Oke, berapa NA? Kalau NS-nya berapa S? Berarti sandi dengan tadi 3 digit pertama adalah angka, huruf, 4 digit selanjutnya adalah angka. Tapi nggak boleh sama. Nah, berarti apa yang dilakukan? Ini atur 3 huruf. Kemudian dilanjutkan dengan atur 4 angka. Angkanya 1 sampai 9. Oke, mengatur 3 huruf. Huruf keseluruhan itu ada berapa? Aduh, berisik. Sebentar. Aduh, kenapa berisik sekali? Astagfirullah, ini teh. Ibu parah kali, Ibu. Kenapa nggak gol ya? Ini anak, karena di tempat saya pada teriak-teriak. Aduh, udah deh nggak kondusif ini mah. Oke, ya atur 3 huruf. Huruf itu ada berapa sih semuanya huruf? Oke, 26. Ini kan masalah permutasi ya. Nah, berarti jadi hilang. Udah, kita segera akhiri saja. Mau pada nonton bola. Ini berarti permutasi 26,3. Kemudian kita atur 4 angka. Angka yang dipakai 1 sampai 9. Berarti permutasi berapa koma berapa? Ya, ini dikalikan. Karena ini tahap 1, ini tahap 2. Jadi dikalikan. Nah, sekarang banyaknya A. Oke, Anda boleh satu-satu. Oke, bayangkan gini ya. Nah, syaratnya ini harus vokal. Ini harus genap. Nah, berarti syaratnya dikerjakan dulu. Pertama, pilih satu vokal. Huruf vokal ada berapa? Oh, 5. Berarti 5 cara. Nah, ketika ini dilakukan, maka satu huruf sudah kepilih. Nah, ini bebas. Berarti ada pilihan berapa huruf di sini?
1 udah dipakai di sini, berarti tinggal 25. Nah, kalau ini sudah dilakukan, 2 huruf sudah dipakai, berarti di sini tinggal berapa? Karena nggak boleh ngulang. 24. Gitu ya? Nah, kemudian ke sini, ke syaratnya dulu. Ini harus genap. Oke, ada berapa bilangan genap? 1 sampai 9? Oke, 4. Ini kalau ini dikerjakan, 1 huruf sudah dipakai, 1 angka sudah dipakai. Berarti di sini harus ada angka yang lain. Berarti berapa pilihan angkanya? Tinggal berapa? Tinggal 8. Karena sudah dipakai 1. Nah, sekarang ini 7, ini 5. Oh, 6. Ya, jadi peluangnya ya NA per NS. Nah, berarti 5 kali 25 kali 24 kali 8 kali 7 kali 6 kali 4 dibagi permutasi 26,3 kali permutasi 9,4. Ya, ini cukup banyak. Jadi harus ngitung pakai kalkulator. Nah, itu adalah peluangnya. Ya? Ya, silakan yang mau bertanya. Sudah selesai. Oke, berarti minggu depan kita akan online. Oke, terus terkait MAFEK, sudah ada keputusan ya bahwa MAFEK akan dilakukan ujian secara online. Oke, 2 kelas lainnya sepakat online. Oke, jadi untuk MAFEK kita akan ujian CLO 1 secara online. Pada jadwalnya. Jadwal kita kan berarti hari Rabu gitu ya. Online berbasis LMS. Oke, jadi tolong untuk karena berbasis LMS, tolong di-download SEB-nya, Save Exam Browser-nya, karena saya pasti akan menghidupkan fitur itu di LMS. Nah, jadi untuk siap-siap MAFEK ya, kalian persiapkan dengan baik ujiannya. Jadi kita akan